Jangan pernah memberikan angin kepada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Kalau Polda Jawa Barat tidak juga bertindak tegas terhadap pelaku intoleransi di Cianjur di tengah suasana duka ini, maka kita akan minta kepada Kapolri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya ingin kembali mengupdate tentang kejadian di Cianjur, Jawa Barat. Tentang apa, siapa, dan bagaimana ormas garis yang telah berani merusak kerukunan umat beragama, yang telah berani menodai rasa gotong royong, rasa seduluran, Bhinneka Tunggal Ika di atas bumi persada Nusantara ini. Tilas jejak ISIS di ormas garis pencabut label gereja tenda di Cianjur, Jawa Barat. Ormas Gerakan Reformis Islam atau garis menuai sorotan usai beredar video pencabutan label gereja di tenda pengungsian korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Kepolisian memastikan orang yang mencabut label tim aksi kasih gereja Reformit Injil Indonesia itu merupakan bagian dari ormas garis. Aksi pencopotan label gereja itu terjadi di 4 wilayah pengungsian, yakni di Desa Cibulakan, Desa Genjot, Desa Telaga, dan Desa Sarampat. Ormas garis merupakan kelompok Islam yang dibentuk pada 24 Juni 1998. Tidak lama setelah Orde Baru runtuh. Kelahirannya digagas oleh Cep Hernawan bersama tokoh-tokoh Dewan Dakwah Islam Indonesia atau DDII seperti Anwar Harjono dan Hussein Umar. Sejak saat itu, Cep Hernawan didapuk sebagai Ketua Umum Garis hingga kini digantikan oleh anaknya. Kapolres Garut AKBP Doni Hermawan, Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan telah mengkonfirmasi kepemimpinan Cep Hermawan di garis dahulu. Cep adalah putra dari Ahmad Syafi'i alias Haji Dapet yang pernah terlibat peristiwa kerusuhan Tanjung Priok pada 1984, sekaligus pengusaha kondang asal Cianjur, Jawa Barat. Kala itu DDII menganggap reformasi 1998 telah ditunggangi oleh kelompok sekuler dan komunis. Guna menangkal itu, dibentuklah garis yang menurut Cep Hernawan bertujuan untuk menegakkan syariat Islam di Indonesia dan membuat reformasi 1998 berpihak kepada umat Islam. Meskipun garis dideklarasikan di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, tetapi ormas ini berpusat di Cianjur dan secara keanggotaan juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Ormas ini disebut-sebut juga memiliki basis yang cukup kuat di pesantren dan kerap merekrut santri di pesantren-pesantren di Cianjur dan juga mantan preman untuk menjadi anggotanya. Dalam penelitian yang berjudul Gerakan Sosial dalam Transisi Demokrasi, karya Reza Rahmat Ramadan tahun 2016 menyebut garis kerap dikait-kaitkan dengan gerakan ISIS di Suriah. Reza dalam risetnya menyebut sejumlah anggota garis beberapa kali pernah dipanggil polisi karena diduga terlibat dalam aksi terorisme dan berkaitan dengan ISIS. Reza sempat mewawancarai beberapa anggota garis dan rata-rata dari mereka mendukung tegaknya khilafah Islamiyah di Indonesia dan juga mendukung ISIS. Selain itu, pada 2014 yang lalu, Cep selaku pimpinan garis juga pernah mengklaim telah ditasbihkan sebagai Presiden Regional ISIS Indonesia. Bahkan pada tahun 2015, ia mengaku telah mengirim lebih dari 100 WNI ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS dan rela menggelontorkan duit hampir 1 miliar rupiah. Cep Hernawan juga pernah ditangkap oleh Polres Cianjur pada tahun 2015 yang lalu. Dia ditangkap bukan atas kasus terkait ISIS, tetapi soal penipuan yang dilakukannya pada tahun 2010. Oke, itu rekam jejak Cep Hernawan selaku pendiri garis, sekaligus juga rekam jejak seperti apakah ormas garis ini berproses dan berbahaya bagi tanah air Indonesia. Garis jelas-jelas ingin mencita-citakan
berada pada daulah Islamiyah atau khilafah Islamiyah. Oleh karena itu, menurut saya tidak ada alasan lagi bagi Kapolres Cianjur atau siapapun mengatakan bahwa pelaku pencopotan label gereja di Cianjur, di tenda-tenda pengungsian adalah aksi bukan intoleransi. Itu adalah aksi intoleransi yang sangat nyata, aksi intoleransi yang sangat menodai, merusak kerukunan umat beragama yang tidak boleh dibiarkan. Dan kita menuntut kepada polisi, khususnya Polda Jawa Barat, untuk mengusut dan memberikan tindakan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku terhadap anggota Ormas Garis ini yang telah melakukan pencopotan terhadap logo gereja di tenda-tenda di Cianjur. Mengapa saya minta kepada Polda Jawa Barat? Karena dengan statement Kapolres Cianjur yang mengatakan bahwa aksi itu bukan aksi intoleran, maka kecil harapan Polres Cianjur bisa menangani dan mengusut kasus ini secara serius. Kalau Polda Jawa Barat tidak juga bertindak tegas terhadap pelaku intoleransi di Cianjur di tengah suasana duka ini, maka kita akan minta kepada Kapolri untuk bertindak tegas terhadap jajarannya di Jawa Barat dan di Cianjur khususnya, agar hal itu tidak terulang lagi. Agar polisi menjadi garda terdepan dalam menangani pelaku-pelaku intoleransi, pelaku-pelaku radikalisme. Jangan pernah memberikan tempat, jangan pernah memberikan ruang, jangan pernah memberikan angin kepada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal di Indonesia. Bukankah Kapolri dulu, bukankah Presiden pernah menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi pelaku-pelaku intoleransi di tanah air ini? Tidak ada tempat bagi pelaku paham radikalisme di tanah air ini. Buktikan bahwa itu adalah betul-betul ungkapan dari hati, betul-betul ungkapan demi cinta tanah air, bukannya slogan di atas mimbar, bukan hanya slogan menggait, mencari simpati publik, tetapi ada slogan dari hati bahwa para aparat kita, pemimpin kita memang betul-betul ingin Nusantara ini hidup dengan rukun damai tanpa ada kelompok-kelompok intoleran, kelompok-kelompok radikal dari manapun, termasuk garis atau garis-garis yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.